hari menyelimuti hutan luas dengan kabut tipis yang bergerak di antara pepohonan tinggi. Cahaya matahari terbit perlahan menembus dedaunan, menyinari sebuah sekolah bela diri tradisional dari bambu yang berdiri tenang di tengah alam. Angin lembut berhembus, membawa suara burung dan gemerisik daun. Suasana terasa damai dan penuh ketenangan, menjadi awal dari perjalanan yang akan segera dimulai. Mahendra berlatih sendirian di halaman bambu dengan gerakan yang tenang dan terkontrol. Ia fokus pada keseimbangan dan teknik silatnya. Setiap langkah dan pukulan dilakukan dengan disiplin, sementara angin lembut bergerak di sekelilingnya. Ia berlatih untuk menguasai diri. Beberapa hari kemudian, seorang siswa baru bernama Javendra datang ke arena latihan. Ia berjalan dengan percaya diri, tatapannya tajam dan penuh semangat. Kehadirannya langsung menarik perhatian siswa lain. Ada aura kompetitif yang terasa kuat di sekelilingnya. Tanpa banyak kata, Javendra menantang Mahendra untuk bertarung. Suasana mendadak hening, angin berhenti sejenak, seolah alam ikut menyaksikan keputusan mereka. Mahendra menerima tantangan itu dengan sikap hormat. Pertarungan pun dijadwalkan keesokan hari. Malam harinya, Mahendra duduk di bawah pohon besar di tepi hutan. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang tenang. Ia bermeditasi dan mempersiapkan diri secara mental. Dalam keheningan malam, ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang teknik, tetapi tentang pengendalian emosi dan pikiran. Keesokan harinya, para siswa berkumpul di arena bambu. Lingkaran terbentuk, menciptakan ruang pertarungan. Ketegangan terasa di udara, angin berhembus perlahan, membawa daun-daun kering berputar di sekitar mereka. Pertarungan dimulai dengan cepat. Javendra menyerang lebih dahulu dengan kecepatan dan kekuatan tinggi. Mahendra bergerak menghindar dengan teknik silat yang mengalir dan fleksibel. Serangan demi serangan terjadi, namun Mahendra tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Ia mengandalkan keseimbangan dan pengamatan. Pertarungan semakin cepat dan keras. Javendra meningkatkan serangannya dengan kombinasi teknik yang kuat dan agresif. Mahendra tetap bertahan dengan gerakan silat yang mengalir, membaca setiap pola serangan. Semua siswa yang melihat mulai merasakan ketegangan yang semakin tinggi di arena. Saat Javendra melancarkan serangan terkuatnya, angin di sekitar Mahendra mulai berubah. Daun dan debu terangkat membentuk pusaran cahaya biru putih. Ia merasakan energi angin yang selama ini ia latih akhirnya bangkit sepenuhnya. Namun kekuatan itu tetap berada dalam kendalinya, tidak liar tetapi stabil dan terarah. Mahendra mulai mengambil kendali ritme pertarungan. Ia tidak hanya bertahan, tetapi juga mulai membalas dengan teknik yang lebih terarah dan stabil. Angin di sekitar arena terasa berbeda, seolah mengikuti fokusnya yang semakin dalam. Javendra menyadari bahwa lawannya bukanlah petarung biasa. Untuk memahami kekuatan tersebut, Mahendra belajar lebih dalam dari gurunya di aula kayu yang hangat. Sang guru menjelaskan bahwa angin adalah simbol keseimbangan. Mahendra bermeditasi, membiarkan aliran energi mengalir dengan tenang. Ia belajar bahwa kekuatan tanpa kendali hanya akan membawa kehancuran. Setelah memahami satu sama lain, Mahendra dan Javendra mulai saling menghargai. Persaingan mereka berubah menjadi dorongan untuk berkembang. Mereka berbicara dengan lebih terbuka, dan suasana di antara keduanya menjadi lebih ringan. Angin sore berhembus lembut, menandakan perubahan hubungan mereka. Suatu malam, Mahendra berjalan sendirian di jalur hutan yang mulai diselimuti kabut tipis. Suasana terasa berbeda dari biasanya. Angin berhembus lebih pelan, dan suara alam terdengar lebih sunyi. Ia berhenti sejenak ketika merasakan kehadiran yang tidak terlihat di sekitarnya. Dengan kewaspadaan tinggi, ia mencoba mengamati lingkungan, menyadari bahwa sesuatu sedang mengintai dari balik pepohonan gelap. Dari balik bayangan, Wiratama muncul dengan energi badai gelap yang kuat. Pertarungan besar pun terjadi di tengah hutan. Energi angin biru Mahendra bertabrakan dengan kekuatan gelap Wiratama. Petir menyambar langit dan tanah bergetar. Mahendra bertarung dengan tenang dan penuh kendali, sementara Wiratama menyerang dengan amarah dan kekacauan. Saat memiliki kesempatan untuk menyerang terakhir, Mahendra memilih berhenti. Ia menurunkan tangannya.
Angin berubah menjadi lembut dan damai. Cahaya matahari menembus awan gelap, mengembalikan kehangatan pada hutan. Keputusannya menunjukkan bahwa kekuatan sejati adalah memilih kedamaian. Pagi harinya, Mahendra berjalan sendirian di jalur hutan saat matahari terbit. Cahaya keemasan menyinari pepohonan. Angin lembut mengikuti langkahnya. Sekolah bambu terlihat di kejauhan, menjadi bagian dari perjalanannya yang telah membentuk dirinya. Dengan hati tenang, ia melanjutkan langkah menuju masa depan.